Bab 15. Kepandaian bisnis orang Cina. Bagi orang Cina, semua perdagangan dapat menghasilkan keuntungan jika dilakukan dengan cara yang benar dan bersungguh-sungguh. Jangan terkejut seandainya penjual air dan buah-buahan kaki lima dapat membangun rumah yang besar dan membeli mobil mewah. Begitu pula dengan pedagang koran bekas. Kelihatannya sebagai pekerjaan yang kotor, tetapi pendapatannya jauh lebih lumayan dibandingkan orang yang mendapat gaji. Orang Cina memiliki kepandaian berdagang yang luar biasa. Mereka dapat berdagang apa saja dan di mana saja mereka berada. Orang Cina dapat mengubah batu menjadi barang yang berharga. Pertambangan yang terbengkalai menjadi pusat rekreasi yang terkenal. Jika mereka menjadi nelayan, mereka akan menjadi nelayan yang berhasil sampai mampu membeli kapal atau perahu sendiri. Orang Cina seolah-olah memiliki sentuhan ajaib untuk menjadikan suatu perdagangan itu maju. Mereka begitu bergairah membuka peluang baru sampai rela hijrah ke luar negeri dan tempat yang asing bagi mereka. Mungkin beberapa di antara kita tidak percaya bahwa banyak orang Cina yang membuka perdagangan retail di Papua Nugini. Negara itu bukan saja asing bagi kita, melainkan juga ketinggalan dari segi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Para pedagang yang berpikiran sempit sudah barang tentu tidak akan melakukan investasi di sana. Apalagi menjalankan perdagangan di sebuah negara yang rakyatnya masih hidup dalam keadaan yang primitif. Orang Cina memiliki pandangan yang berbeda mengenai Papua Nugini. Bagi mereka, negara ini merupakan pasar yang besar tetapi belum digarap. Kesempatan ini sebaiknya jangan dilewatkan karena hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi orang Cina untuk membangun fondasi perdagangan tanpa adanya persaingan. Dominasi orang Cina di bidang ekonomi terjadi di mana saja. Jika orang Cina ditinggalkan di benua Afrika dan Gurun Sahara, niscaya mereka mampu hidup. Jika membuka perdagangan, mereka juga akan berhasil dalam bidang yang mereka geluti itu. Pedagang adalah usahawan sejati. Usahawan dan pedagang sejati tidak pernah menjadikan tempat sebagai alasan untuk tidak berdagang. Dengan berbekal modal dan kepandaian, mereka dapat berdagang di tengah-tengah masyarakat yang memiliki cara hidup yang berbeda. Kepandaian berdagang memiliki hubungan yang erat dengan kepandaian dan kemampuan untuk memahami keinginan pasar. Orang Cina memiliki kepandaian itu karena mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Orang Cina mengibaratkan perdagangan seperti pertambangan emas yang terbentang luas. Emas yang tersembunyi hanya dapat dikeluarkan jika seseorang itu berusaha dan menggali emas tersebut. Jika sekedar melihat tanpa berbuat apa-apa, sekaya apapun pertambangan itu tidak akan berarti apa-apa. Pedagang harus senantiasa menggali dan mencari. Banyak pedagang mengalami kegagalan karena mereka berhenti. Padahal emas yang dicarinya itu tersimpan hanya 1 jengkal dari tempat yang digalinya. Analogi ini mengandung banyak pelajaran. Hal ini menunjukkan betapa seorang pedagang sejati harus memiliki tekad yang kuat untuk menyukseskan apa yang diusahakannya. Pedagang tidak boleh mengerjakan pekerjaan setengah jalan dan hangat-hangat tai ayam. Mereka yang memiliki kedua sikap itu tidak bisa menjadi pedagang. Malahan tidak layak disebut pedagang atau usahawan. Bagaimana mereka bisa pandai berdagang jika berhenti di tengah jalan dan tidak serius dalam melakukan sesuatu? Kepandaian tidak datang dalam sekejap mata. Kepandaian merupakan campuran dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dialaminya. Pedagang yang tidak pernah melalui saat-saat yang sulit dalam perdagangan tidak akan pernah belajar satu hal pun mengenai perdagangan. Di bidang perdagangan tidak ada istilah rasa sakit.
Yang ada hanyalah bangkit dan jangan takut pada sesuatu yang pahit rasanya. Pedagang harus jalan terus meskipun di hadapannya penuh dengan ranjau dan ombak berduri. Pedagang yang demikian mempunyai peluang untuk berhasil. Bagi mereka tidak ada kata gagal, hanya belum berhasil. Hal ini harus dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk mengatur langkah yang lebih rapih dan kokoh dalam perdagangan. Pedagang yang pandai tidak takut kehilangan segala-galanya, karena yakin akan dapat membangun kembali perdagangannya yang runtuh. Soal takut, bimbang, dan kecewa tidak ada dalam kamus hidup mereka. Hal-hal itu dianggap sebagai persoalan sampingan yang tidak perlu diperhatikan secara serius. Asal mereka diberikan kesempatan untuk berdagang, orang Cina terkadang tidak berpikir panjang mengenai modal dan kepandaian. Orang Cina tidak suka mencari-cari alasan. Mereka berusaha menghilangkan alasan apapun dan menjauhkan diri dari pendapat-pendapat yang tidak membantu mereka. Orang Cina tidak punya waktu untuk memikirkan alasan. Waktu adalah uang. Karena itu, pedagang harus gesit dan cepat. Mereka tidak boleh berjalan dengan sombong dan lambat sewaktu menjalankan kegiatan dagang. Semuanya harus diselesaikan dengan cepat. Perdagangan ibarat medan perang yang tidak memberikan waktu bagi pedagang untuk berpikir terlalu lama. Keputusan harus segera dibuat karena kesempatan tidak selalu datang. Semua kesempatan adalah penting, tidak ada satupun yang boleh dilepaskan begitu saja. Dengan mengambil kesempatan, berarti pedagang mengambil resiko yang tinggi. Pedagang sejati yang pandai menyukai resiko serta tantangan. Makin tinggi resiko, makin banyak peluang yang tersedia. Resiko menjadikan pedagang itu terlihat hebat. Tidak ada ukuran mutlak yang dapat dikemukakan untuk membuktikan bahwa seseorang itu pandai berdagang. Pandai atau tidaknya seorang pedagang hanya dapat diketahui setelah dia berhasil mengatasi segala rintangan yang dihadapi dalam perdagangan yang berisiko tinggi. Itulah yang sebenarnya membedakan pedagang Cina dan pedagang lainnya. Orang Cina menyukai sesuatu yang berbeda dan tantangan. Bagi mereka, persaingan dalam perdagangan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepandaian mereka, bukannya mematikan perjuangan dan semangat dagangnya. Pedagang tidak memerlukan kepandaian yang tinggi untuk menjalankan perdagangannya. Namun, mereka memerlukan kepandaian untuk menyelesaikan masalah dan mengambil resiko, serta mengambil keputusan yang akan menentukan jatuh bangunnya perdagangan. Itulah perbedaan sebenarnya antara pedagang biasa dan pedagang yang pandai dan berpengalaman.